Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Shalom. Masih kedengaran suara saya lebih kuat. Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik. Ada sukacita, banyak berkat, banyak mujizat, duit lancar, kepeng lancar, cuan lancar. Puji Tuhan. Senang bertemu Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini, dan saya percaya ketika engkau beribadah firman Tuhan, katakan ada janji Tuhan, ada juga berkat yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan ketika kita tulus beribadah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Senang bertemu Bapak Ibu Saudara, dan kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Kalau sudah di sana katakan amin. Haleluya. Kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 3, 2, ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Garis bawahi pada bagian firman Tuhan ini, menengadah ke langit, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan roti. Katakan amin, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang kedua di awal tahun ini Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan saya berikan satu tema, memiliki respon yang benar meskipun terkadang realita berbeda. Memiliki respon yang benar meskipun terkadang realita berbeda. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini menjelaskan buat kita semua, saudara, bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya ternyata apapun kondisinya, kita harus punya respon yang benar. Amin, saudara. Dan kata respon menjelaskan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, adalah sebagai bentuk rangsangan yang di luar. Kemudian Bapak Ibu Saudara, engkau memberikan yang namanya rangsangan tadi dengan tindakan Bapak Ibu Saudara. Atau respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sedang dikatakan adalah tanggapan atau reaksi atau jawaban. Dan ini mau menjelaskan buat kita semua Bapak Ibu Saudara, ternyata apapun rangsangan yang muncul di luar, apapun Bapak Ibu Saudara situasi yang engkau alami, dan seringkali situasi-situasi misalnya pergumulan masalah yang pada saat ini yang engkau hadapi, Tuhan ingin juga berikan suatu pernyataan bahwa engkau harus punya respon yang benar. Katakan amin. Karena Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika responmu salah, engkau juga pasti akan punya yang namanya pemahaman yang salah tentang Tuhan. Jika respon Bapak Ibu Saudara dan saya salah, maka Bapak Ibu Saudara menanggapi akan setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dengan salah, saudara. Jika Tuhan inginkan buat kita semua, ketika engkau sadar memang ada pergumulan, memang ada situasi yang sulit, memang seringkali terkadang ada realita-realita yang berbeda dengan ekspektasinya kita. Ketika Bapak Ibu Saudara ikut sama Tuhan, Tuhan inginkan buat kita semua, engkau harus punya respon yang benar. Amin, saudara. Karena dalam Alkitab semua dicontohkan. Ketika yang namanya Musa, Tuhan perintahkan untuk yang namanya ngambil tongkat, dan kemudian ketika bangsa Israel kehausan pada waktu itu, Tuhan perintahkan untuk mengumpulkan bangsa Israel itu, ambil tongkat, dan kemudian arahkan kepada yang namanya gunung batu itu supaya air itu keluar. Katakan amin. Tapi masalahnya, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini tegar tengkuk. Orang Betawi bilang yang namanya nyolot, saudara, nyolot. Atau orang katakan Bapak Ibu Saudara kepala batu atau kepala angin, ya kan? Ini situasinya Bapak Ibu Saudara, 2 juta orang ini sedang pada waktu itu demo kepada Musa, ya kan? Kami kehausan pada saat ini, kau bawa kami keluar dari tanah Mesir, kami kehausan, mau bunuh kami di sini. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Musa kesal. Begitu banyak mujizat terjadi, ketika ada pergumulan selalu saja diingat yang namanya Mesir. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara dikatakan kami kehausan, dan Musa berdoa sama Tuhan,
Tuhan tolonglah supaya ada mujizat lagi, supaya yang namanya bangsa Israel ini bisa diberikan minuman, saudara. Dan Tuhan perintahkan supaya ambil yang namanya tongkat, kemudian katakan kepada gunung batu, keluarlah air. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, keluarlah air. Perintahnya gitu. Boleh nggak kesel? Boleh, saudara. Ngadepin orang-orang yang nyolot, ngadepin orang-orang yang bikin membuat kita kesel, saudara. Itu boleh nggak marah? Boleh. Sebenarnya itu logis, wajar, saudara. Tapi firman Tuhan katakan pada waktu itu Musa tidak lakukan yang namanya apa yang diperintahkan Tuhan. Memang betul dia mengumpulkan bangsa Israel, memang betul dia mengambil tongkat itu, tetapi dia ketuk 2 kali dengan kekesalannya, yang namanya gunung batu itu memang keluar air. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari kekesalan tadi, Bapak Ibu Saudara, yang namanya Musa nggak sampai ke tanah Kanaan. Amin, saudara. Padahal kan cuma sesuatu yang memang wajar gitu. Tetapi Tuhan katakan jangan sampai ketika aku perintahkan melakukan sesuatu, firman Tuhan katakan pada bagian tadi, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, bukan dengan apa yang engkau mau. Meskipun engkau pada saat ini engkau kesal, tapi Tuhan ingin katakan, mari responi dengan benar apa yang Tuhan katakan. Katakan amin. Amin. Siapa lagi? Yang namanya Ayub. Ayub, Bapak Ibu Saudara, memang di awal-awal luar biasa responnya. Ketika anak-anak yang mati, kekayaannya habis, Bapak Ibu Saudara, dan istrinya meninggalkan dia. Firman Tuhan katakan di Ayub pasal yang pertama, biarlah Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah Tuhan. Tapi dalam proses yang begitu luar biasa, sakitnya, saudara, ternyata dalam ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, Ayub dikatakan dia pada waktu itu menyesali bahwa dia pernah lahir. Dia mengutuki akan hari kelahirannya. Kalau pada saat ini saya punya pergumulan seperti ini, lebih baik saya nggak hidup, lebih baik saya nggak dilahirkan, saudara. Dia responnya ternyata juga salah. Dan banyak yang lain punya respon yang salah, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan katakan, ketika engkau sadar bahwa aku adalah Tuhan yang hidup, aku adalah Tuhan yang memberikan pertolongan kepadamu, Tuhan ingin katakan kepada kita semua bahwa marilah kita punya respon yang benar, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa kenal Dia, dan bisa Bapak Ibu masuk dalam rancangannya Dia, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya memperoleh yang namanya pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah. Amin, saudara. Stop komplain. Memang bisa komplain, ya. Tapi maksudnya firman Tuhan ini menjelaskan buat kita semua, jangan sampai kita tidak tidak menggumulkan yang namanya situasi kekecewaan kita, situasi komplain sama Tuhan, saudara. Tetapi kita mau sungguh-sungguh menggumulkan supaya apa? Supaya kita dipulihkan oleh hal-hal tadi. Katakan amin. Amin. Kita mau belajar pada saat ini bagaimana supaya kita punya respon yang benar. Yang pertama yang saya pelajari pada bagian firman Tuhan ini adalah dengan mempercayai kebaikan Tuhan melalui kedaulatannya. Ayat 19 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama, bagian A. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 ketung roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Garis bawahi pada bagian firman Tuhan ini kata menengadah ke langit. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama supaya Bapak Ibu Saudara dan saya punya respon yang benar, meskipun realita berbeda, meskipun ekspektasi kita berbeda, ketika kita ikut Tuhan ternyata kok tidak sebaik apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang saya pelajari adalah saudara dengan melihat akan kebaikan Tuhan melalui kedaulatannya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini harus kita sepakat pemahaman ini. Kita semua sepakat bahwa Tuhan itu baik. Katakan amin. Amin. Sama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tengok kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Kita semua sepakat bahwa Tuhan Yesus baik. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, bahwa kebaikan Tuhan ini ternyata bukan menurut kebaikannya kita. Bukan menurut dengan pemikiran Bapak Ibu Saudara, keinginan Bapak Ibu Saudara bahwa dikatakan baik, tetapi dengan persetujuannya kita, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan pemahaman yang kita,
dengan keinginan, sesuai dengan apa yang engkau butuhkan. Ketika dikatakan dia baik, setiap apa yang kau butuhkan Tuhan berikan dan kau katakan itu baik. Ternyata bukan begitu, saudara. Kata kebaikan Tuhan pada bagian firman Tuhan ini itu menurut standarnya Tuhan. Katakan amin. Karena apa yang menurut engkau baik belum tentu menurut Tuhan itu baik. Amin, saudara. Dan ketika engkau sadar bahwa kebaikannya Tuhan ini itu ada dalam firman Tuhan, bukan terhadap persepsi Bapak Ibu Saudara, bukan terhadap yang namanya pemahaman Bapak Ibu Saudara bahwa dia baik sesuai dengan pemahamanmu, tetapi sesuai dengan pemahamannya Tuhan. Dan kemudian ketika engkau sadar dia baik melalui firman Tuhan dan keberadaannya dia adalah baik, melalui kedaulatannya saudara, engkau juga harus hormati. Katakan amin. Artinya apa kedaulatan saudara? Kedaulatan adalah kemahakuasaan Tuhan. Kedaulatan adalah otoritas Tuhan, kekuasaan Tuhan yang tertinggi. Kedaulatan menjelaskan buat kita semua keberadaannya tidak pernah bisa digoyangkan. Dia adalah Allah sebagai pencipta, kita adalah ciptaan. Katakan amin. Sehingga pada bagian firman Tuhan ini menjelaskan buat kita semua. Ketika engkau tahu dia adalah Allah yang berdaulat, Bapak Ibu Saudara, engkau harus menghormati akan kedaulatan Tuhan. Dan seringkali kita salah. Ketika kita tahu dia adalah berdaulat, kita seringkali saudara tidak menghormati kedaulatan Tuhan. Itu dengan apa? Dengan mengatur Tuhan. Amin. Ketika engkau sudah berpuasa, ketika engkau sudah berdoa, ketika engkau sudah melayani, ketika Bapak Ibu Saudara sudah berkorban, ketika engkau punya pergumulan, dan kemudian pergumulanmu belum Tuhan berikan jawaban, seringkali Bapak Ibu Saudara kita mengaku kita berjasa, melakukan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dan seringkali Bapak Ibu Saudara kita kecewa karena belum dijawab, saudara. Karena apa di sini? Karena Bapak Ibu Saudara nggak sadar, ketika engkau melakukan apa yang Tuhan izinkan untuk kau lakukan, saudara, itu bukan karena jasa Bapak Ibu Saudara, tetapi sebagai bentuk respon engkau mengasihi Tuhan. Ngerti maksud saya di sini? Agak sedikit belibet Bapak Ibu Saudara menjelaskan tentang kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Tetapi yang ingin saya katakan buat kita semua, dalam situasi pergumulan sekalipun, situasi masalah sekalipun Bapak Ibu Saudara, engkau tahu Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga pada akhirnya ketika Bapak Ibu Saudara dalam kondisi kau bergumul, dalam situasi kau pada saat ini punya masalah dan belum diberikan jalan keluar, Tuhan ingin katakan buat kita semua, tenang saja, berdoalah kepadaku, punya iman yang luar biasa kepadaku, tetap percaya kepadaku bahwa aku pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin, saudara. Saya pernah cerita di tempat ini atau saya belum cerita, saya lupa. Saya pernah Bapak Ibu Saudara ketika saya jadi mahasiswa di I3 Batu Malang S1 di sana, saudara, saya pernah dikatakan sebagai pendeta pencabut nyawa. Kenapa pendeta pencabut nyawa? Karena Bapak Ibu Saudara ketika saya berdoa di sana buat orang-orang tua, anak-anak muda saya doakan, anak-anak umur setengah baya 50 tahun ke bawah, saudara saya doakan, banyak yang kalau yang sakit kebanyakan sembuh. Tapi ketika saya mendoakan orang-orang yang lanjut umur 65 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, saudara, mbah-mbah di sana di Batu Malang, saudara, dari 10 orang 8 meninggal, 2 hidup. Sehingga saya disebut sebagai pendeta pencabut nyawa. Ya saudara, malu nggak? Malu saudara. Saya jauh-jauh dari Jakarta, ikut panggilan. Ketika saya Bapak Ibu Saudara sampai di Batu Malang, di asrama, semuanya pakai yang namanya aturan dan kemudian pakai yang namanya bel. Jam 5 pagi bunyi bel, tet, bangun. Jam 5.15, tet, renungan. Jam 6, tet, kerja praktis bersih-bersih Bapak Ibu Saudara. Kemudian setengah 7, tet, siap-siap untuk makan. Jam 7, tet, ibadah. Jam 8 Bapak Ibu Saudara, tet, kuliah. Dari pagi sampai malam sampai tidur semuanya tet, Bapak Ibu Saudara. Sampai nanti setelah saya lulus Bapak Ibu Saudara, lulus dari Batu Malang nih, 5 tahun saudara, lulus kemudian saya udah di luar asrama tapi tetap aja terngiang. Pusing nggak pusing? Betul nggak? Pusing saudara. Dan kemudian saya sudah
sudah datang ke sana, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan ya di Jakarta kan bebas-bebas aja. Nggak pakai yang namanya bel. Ini nggak boleh pacaran tingkat 1, tingkat 2 nggak boleh, tingkat 1 tutup mata, 2 tingkat 2 buka mata 1 boleh searching, boleh searching. Ya kan, tapi nggak boleh ungkapkan cinta. Kalau ungkapkan cinta Bapak Ibu Saudara itu bisa dikeluarkan. Tingkat 3 baru buka mata 2 boleh ungkapkan cinta. Dan Bapak Ibu Saudara, semua hal-hal tadi, peraturan tadi saya lakukan ketika saya di Batu Malang, Saudara. Dan kemudian saya pelayanan di sana, firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kamu kuasa. Ya kan? Dalam namaku, dalam pelayanan dimanapun kau berada, berdoa buat orang sakit sembuh. Berdoa buat orang-orang yang butuh pergumulan, kau doakan, dikuatkan imannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdoa buat orang sakit, harusnya sembuh, malah mati. Saya disebut sebagai pendeta pencabut nyawa. Dan ketika ada oma-oma atau mbak-mbak tahu tentang saya, datang ke rumahnya untuk didoakan. Mereka Bapak Ibu Saudara pada akhirnya, Pak, saya nggak mau didoakan. Kenapa? Saya belum mau mati. Betul. Akhirnya Bapak Ibu yang malu, Saudara. Dan pada akhirnya saya katakan sama Tuhan, ternyata firman Tuhan ini bohong. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan jahat. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, saya sia-sia datang melakukan panggilan Tuhan. Kalau pada akhirnya saya dipermalukan, dan pada akhirnya Saudara, saya dicap atau dilabel sebagai pendeta pencabut nyawa. 6 bulan dalam semester berikutnya saya nggak mau kuliah, dan kemudian saya nggak mau berdoa, saya nggak mau ujian penyembahan, saya nggak mau beribadah, saya tidak mau melayani. Bapak Ibu Saudara, semuanya dikerjakan Saudara, Bapak Ibu flat aja. Ternyata bukan membuat saya semakin ada sukacita, tetapi Bapak Ibu Saudara membuat saya semakin kering di sini. Dan kemudian saya naik ke tingkat 2 meskipun nilai-nilai juga hancur-hancuran. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya naik tingkat 2, Saudara, ada tingkat 1 2 bulan setelah saya di tingkat 2 ini, anak tingkat 1 yang menggantikan saya datang ke saya. Bang, ya, ada salam. Dari siapa? Dari suaminya, dari istri yang abang doakan yang meninggal. Kenapa? Meninggal juga dia? Enggak, kan? Kirain yang isi salam baru meninggal, ternyata enggak. Dikatakan dia terima kasih, Bang. Kenapa terima kasih? Karena ada abang dan tim mendoakan dia, dan kemudian Bang, dikatakan pada waktu sebelum dia meninggal, malam-malam itu dini hari, dikatakan Saudara, dia ada penglihatan. Dan kemudian membangunkan istrinya ini yang masih hidup, Saudara, dikatakan bahwa Tuhan Yesus berbaju putih bersama dengan malaikatnya 2 orang datang menghampiri dia. Dia bukan orang Kristen, Saudara. Dan kemudian dikatakan, ayo datanglah kepadaku yang letih beban berat, apalah jalan kebenaran kehidupan, dan kau akan selamat, dan aku akan memberikan kau surga, kau akan jalan selama-lamanya dalam kerajaan surga. Dia 15 tahun lumpuh, Saudara, terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian dalam situasi tadi dia menangis, dan yang namanya istrinya dia ngomong sama istrinya, aku mau ke Tuhan Yesus karena dia memberikan saya kesembuhan, dia memberikan saya keselamatan. Saya mau datang ke Tuhan Yesus. Kamu ikut Tuhan Yesus, yo. Ajak anak-anak, ajak mantu, ajak cucu semua percaya sama Tuhan Yesus karena saya percaya sama Tuhan Yesus, Saudara. Dan situasi tadi Bapak Ibu Saudara dikatakan engge dan akhirnya meninggal. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 15 orang dibaptis dan kemudian menjadi anggota gereja di GMI Tesalonika di Batu Malang. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, situasi tadi diceritakan Bapak Ibu Saudara membuat hatinya saya hancur. Kenapa? 6 bulan saya katakan Tuhan Yesus jahat. 6 bulan saya katakan kepada Tuhan Yesus firman Tuhan itu bohong. 6 bulan Bapak Ibu Saudara tidak melayani Tuhan. 6 bulan Bapak Ibu Saudara saya katakan Tuhan Yesus, engkau sia-sia apa yang kulakukan untuk kau. Dan dalam situasi tadi Bapak Ibu Saudara, ternyata saya salah memikirkan Tuhan. Pikiran saya maunya yang paling terbaik ketika doakan orang sakit sembuh. Pikiran saya maunya Bapak Ibu ketika doakan misalnya ada oma-oma yang lanjut usia tadi, ketika saya doakan saya maunya dia sembuh dan panjang umur. Katakan amin. Tapi ternyata nyatanya tidak. Apa yang kau menurut baik ternyata belum baik menurut pemikirannya Tuhan. Dalam situasi ini Saudara, saya ingin yang namanya mengatur Tuhan. Saya sudah mengambil panggilan, saya sudah melayani Tuhan, saya meninggalkan pekerjaan, saya menjadi hamba Tuhan. Tuhan lihatlah jasanya saya semuanya ini, kenapa kau mempermalukan saya? Dalam situasi tadi Saudara, ternyata saya salah dan saya tidak mengalami proses untuk mengenal Tuhan. Katakan amin. Dalam situasi tadi, 15 orang akhirnya percaya sama Tuhan Yesus.
ternyata melalui kematian sekalipun ada maksud Tuhan yang luar biasa. Untuk apa? Namanya dimuliakan. Amin. Berikan kemuliaan. Amin. Dan kita sama-sama lihat lagi Bapak Ibu Saudara bagian firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Slide selanjutnya. Kejadian 49 ayat yang ke-25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Garis bawahi kata memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Kemudian slide selanjutnya. Saudara, kata menengadah ke langit atau tadi dikatakan langit, berkat langit saudara adalah seresumayim. Artinya apa? Mengarah pada langit, knocking gate the heaven atau knocking on the gate of heaven. Dan kata tadi Bapak Ibu Saudara, kata berkat dari langit menjelaskan buat kita semua Tuhan pasti memberikan kita berkat. Katakan amin. Ya, dan kemudian kata mengenengadah ke langit tadi dalam Matius 14 adalah mengetok, knocking gate the heaven, knocking on the gate of heaven, mengetuk pintu gerbang surga berulang-ulang, ya kan? Dengan iman yang luar biasa, dengan ketukan yang kuat Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Berkat dari langit tercurah. Katakan amin. Slide selanjutnya. Apakah pengangkatan? Oh belum. Ya. Lukas 11 sampai dengan 10 kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah, ketoklah. Ayat yang ke-10. 3, 2, iya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya. Katakan amin. Pak, kok firman Tuhan bertentangan dengan pendapatnya Bapak? Bapak Ibu Saudara tidak bertentangan, tetapi maksud dari firman Tuhan ini menjelaskan buat kita semua. Ketika Bapak Ibu Saudara punya respon yang benar, karena apa? Karena kau mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika engkau tahu, mengetok, meminta, mencari Bapak Ibu Saudara, dibukakan, kau mendapat. Dan firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, ketuklah itu saudara dengan iman yang luar biasa. Dan ketika engkau sadar dalam kalau akan dibukakan, mendapat atau menerima saudara, itu menjelaskan buat kita semua, karena apa yang engkau minta, apa yang pada waktu itu kau cari sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Karena firman Tuhan katakan ketika Yesus ada di Taman Getsemani, firman Tuhan katakan saudara bahwa Tuhan Yesus katakan begini, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Amin. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya tidak yang mustahil bagimu Bapa. Artinya apa? Aku percaya, aku sungguh-sungguh punya iman yang besar, tidak mustahil bagimu Bapa. Akhirnya firman Tuhan katakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia punya keinginan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia punya sesuatu yang dia ketuk dalam hatinya Tuhan, dalam pintu gerbang surga, tetapi dia tahu ini bukan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kita. Katakan amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sadar pada saat ini kau punya pergumulan situasi yang sulit, Tuhan ingin katakan buat kita semua, kau harus punya iman juga untuk minta sama Tuhan. Kau harus punya iman juga Bapak Ibu Saudara pada saat ini untuk bisa sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi untuk menjawab ya, tidak, dan nanti, itu jawaban Tuhan. Dan pasti meskipun dijawab tidak, itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin saudara. Tuhan Yesus berdoa buat kepada Bapaknya di Taman Getsemani. Jawabannya enggak loh. Biarlah cawan ini, biarlah karya salib ini lalu daripadaku, karena begitu menakutkan. Ya kan? Kalau kita pikir, berarti Bapak yang di surga tega dong sama anaknya. Iya tega. Tapi hal yang menarik dalam ketegaan tadi ternyata untuk mendatangkan kebaikan. Supaya apa?
kita semua beroleh keselamatan. Amin saudara. Ketika ada orang jalan menyeberang di jalan saudara, tiba-tiba ada posisi, ada mobil yang kuat dan nggak tahu bagaimana di belakang Bapak Ibu saudara ada orang tendang dia, bus, jatuh saudara. Dan kita berpikir, lu jahat banget tuh tendang gua sih, ya kan? Padahal kalau nggak ditendang lu ketabrak mati maho, ya kan? Itu nggak bisa mati maho itu. Tapi ternyata dalam situasi yang seperti itu mungkin menyakitkan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah Allah yang peduli, mengasihi Bapak Ibu Saudara, dan engkau tahu Dia adalah Allah yang berdaulat. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah. Slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin memberikan pemahaman yang benar buat kita semua. Kita akan baca Keluaran 3 ayat yang ke-6, Keluaran 3 ayat 7 sampai dengan Keluaran 3 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Keluaran 3 ayat yang ke-6, lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kemudian ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh, garis bawahi memperhatikan dengan sungguh kesengsaraanmu di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Garis bawahi kata telah mendengar seruan mereka. Disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Garis bawahi kata aku mengetahui penderitaan mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Katakan amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada bagian firman Tuhan ini cerita tentang yang namanya janji Tuhan tergenapi kepada bangsa Israel. Janji Tuhan ini Bapak Ibu Saudara baru tergenapi setelah bangsa Israel 400 tahun diperbudak di tanah Mesir. 400 tahun Bapak Ibu Saudara itu waktu yang lama. Apabila satu generasi itu adalah 40 tahun umurnya, karena sudah dewasa punya anak saudara, 40 tahun biasanya itu ya satu generasi saudara. 400 tahun dibagi 40 berarti ada berapa generasi? Ada 10 generasi. Katakan amin. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam situasi tadi ternyata 400 tahun janji tadi Bapak Ibu Saudara baru tergenapi. Artinya ada 8 atau 9 generasi yang telah mati di mana? Di Israel, di Mesir. Maksud saya gini Saudara, 400 tahun mereka berdoa. 9 generasi atau 8 generasi berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berdoa minta janji Tuhan, berdoa menantikan Tuhan menolong bangsa Israel sesuai dengan apa yang difirmankan. Tapi 8 generasi yang berdoa tadi mati semua. Padahal Tuhan katakan, aku mengetahui, aku mendengar doamu, aku juga melihat akan keberadaanmu. Kalau dia tahu, dia dengar, dia lihat atau memperhatikan, kenapa begitu lama 8 generasi itu mati, saudara? Bukankah Tuhan tega? Bukankah pada akhirnya Bapak Ibu 8 generasi tadi menjelaskan buat kita semua, pada akhirnya mereka berhenti berharap. Karena apa? Kok nggak dijawab-jawab? Betul nggak? Sampai pada akhirnya mati loh. Katanya memang dulu pernah ada bangsa Israel mengalami mujizat. Ya kan, mengalami suatu hal yang luar biasa. Tapi buktinya mana? Allah yang besar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu yang memperhatikan, melihat, mendengar doaku itu, mana dia? Bapak Saudara, kalau dia tahu, dia dengar, dia memperhatikan, kok sampai 8 generasi mati? Apakah dia berubah? Ternyata tidak berubah. Dalam kata Allah Abraham, Ishak dan Yakub, 3 generasi yang berbeda Bapak Ibu Saudara, ini menjelaskan bahwa dia adalah Allah yang menguasai waktu dan zaman. Katakan amin. Makanya disebutkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya John Fernando, Allahnya Yesaya, Allahnya Pak Charles, Allahnya Pak
Pak Barus dan yang lain-lain sih. Iya kan? Allahnya sama, perbuatan luar biasa, dia tidak pernah berubah. Tapi kok nyatanya bagaimana Pak? Katanya dia memperhatikan, dia mendengar, dia juga melihat, mendengar doa kami Pak. Buktinya mana? Kok nggak bisa? Kita semuanya sempat akhirnya berhenti berharap karena apa situasi itu. Tapi firman Tuhan hal yang luar biasa Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Iya kan? Dikatakan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menguasai waktu. Abraham, Ishak dan Yakub. Saya perhatikan, saya dengar, saya mengetahui. Slide selanjutnya. Dan kemudian hal yang luar biasa juga dikatakan, Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. 8 anak sulungnya Tuhan. Generasinya Tuhan, generasi dikatakan anak sulungnya Tuhan, mati semua. Tapi hal yang menarik, lanjutnya lagi. Ada tulah Bapak Ibu Saudara dalam penantian tadi, generasi ke-9, generasi 10 melihat hal itu. Saya lanjutnya. Saya selanjutnya. 10 tulah, itu bukan sekedar tulah, tapi murka Allah. Ada darah Bapak Ibu Saudara yang amis, katakan itu lambang kemurkaan. Ada hujan bara, dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, anak sulung di Mesir, anak sulung orang-orang Mesir Bapak Ibu Saudara mati semua. Ini menjelaskan buat kita semua bahwa anak sulung Tuhan sudah mati 8 generasi, mati, dan murka Allah terjadi buat bangsa Mesir Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Allah menunjukkan siapa yang namanya dikasihinya, dan itu menunjukkan bangsa Israel siapa Tuhannya. Katakan amin. Ngerti maksud saya di sini? Allah nggak pernah berubah. Meskipun situasimu pada saat ini seakan-akan kayak tidak diperhatikan, seakan-akan kehilangan harapan, seakan-akan Bapak Ibu Saudara doamu tidak dijawab. Itu perasaanmu. Karena apa? Tuhan tidak dibatasi atas perasaanmu, atas apa yang kau lihat, atas apa yang kau pikirkan. Karena Tuhan dibatasi oleh keberadaannya yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang baik. Berikan kemuliaan buat Allah ini. Amin. Iya kan? Ribut sama suami, tenang saja. Tuhan pasti pulihkan. Anak-anakmu belum bertobat, tenang saja. Tuhan pasti pulihkan. Marah boleh, tapi jangan sampai marah itu menguasai hatinya kita, sehingga pada akhirnya engkau tidak melihat Tuhan ada dalam hidupmu. Mungkin pada saat ini kau berdoa supaya terjadi kesembuhan buat dirimu atau kesembuhan buat sanak keluargamu, dan belum terjadi kesembuhan di 2024 ini, sudah berdoa bertahun-tahun, tenang saja. Stop komplain, stop mengeluh, stop marah-marah sama Tuhan, tapi tetap punya yang namanya hati bahwa aku percaya memang pada situasinya sulit pada saat ini, tetapi aku percaya fakta dan realitanya Tuhan itu baik. Amin. Karena kau tahu Dia Allah yang baik, Dia pasti berdaulat, punya kuasa untuk apa? Untuk bisa memberikan yang terbaik atas setiap apa yang kau gumulkan. Berikan kemuliaan buat Allah. Amin. Sakit nggak? Sakit bos. Enak nggak? Ada nggak enak juga. Meneteskan air mata? Bisa meneteskan air mata. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, bahkan ketika dia datang dengan meneteskan air mata, Tuhan menahan air mata itu, sehingga ada kemenangan demi kemenangan. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Allah. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, ada kesimpulan. Jangan terbiasa salah sangka terhadap Dia yang punya pertimbangan. Jangan terbiasa salah sangka tentang pekerjaan yang akan dikerjakannya dalam hidup kita. Segala rancangan yang Tuhan sedang kerjakan itu tidak membuat kita mati atau binasa secara rohani, tetapi rancangannya memberikan damai sejahtera dan keselamatan. Katakan amin. Apa yang Tuhan izinkan terjadi apabila itu proses yang daripada Tuhan, tidak membuat kita binasa, tapi membuat engkau next level, untuk kau punya iman yang besar, untuk next level, untuk mengenal dan mengalami Tuhan dengan sempurna, sehingga pada akhirnya
setiap ending atau setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara, engkau semakin mencintai dia karena dia baik buat kita semua. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengucap berkat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan menengadah ke langit, kemudian mengucap berkat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang ketika Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan, seringkali engkau mendengar firman Tuhan, engkau pasti diberkati Tuhan. Betul ya? Engkau pasti diangkat Tuhan naik, ikut Tuhan, pasti kau mengalami pertolongan, mujizat Tuhan, apa kau kerjakan, kau pegang, dibuat berhasil. Tetapi kadang-kadang realitanya nggak gitu juga, saudara. Ada saja masalah, ada saja pergumulan, ada saja situasi yang sulit. Dan tetapi Bapak Ibu Saudara, situasi ini Tuhan juga ingin memberitahu kepada kita semua bahwa ternyata ketika dia mengambil 5 ketung roti dan 2 ikan, itu masalah buat dia ternyata. Kenapa saudara masalahnya? 5 ketung roti dan 2 ikan itu nggak cukup buat kasih 5.000 orang, laki-laki belum perempuan dan anak-anak, betul nggak? Iya kan? Apalagi kalau dikasih kepada orang Manado, orang Batak, ya kan? Anak kita, ya kan? Orang Papua. Aduh, Tuhan Yesus kalau makan, ya kan seperti gunung Siklop, orang Batak, orang Papua bilang, habis itu kalau sudah habis nambahnya sama juga kadarnya, ya kan? Itu kali 5 ketung roti dan 2 ikan nggak bakal bisa cukup lah. Ya saudara, kalau misalnya begitu 5 ketung roti dan 2 ikan udahlah, lu makan aja udah, dibilang aja nggak ada lah. Tapi Tuhan nggak komplain loh. Tuhan ambil itu, dia menengadah ke langit, dia ketuk pintu kerajaan surga, Sera Sumayim. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dia nggak komplain kepada Tuhannya, tetapi dikatakan dia mengucap berkat. 5 ketung roti dan 2 ikan aja bagaimana? Ibu doa juga, ya kayaknya doanya malu juga sama Tuhan. Kayaknya orang yang banyak lagi, bisa kan kasih 5.000 orang, ya kan? Bagi sedikit-sedikit aja nggak cukup saudara. Kotorin gigi, betul nggak? Ya sedikit doang, kotorin gigi, belum sikat gigi, makan lagi, saudara kan? Nggak jelas ini. Tapi dalam situasi ini dikatakan, dia menengadah ke langit. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kata mengucap berkat dan menengadah ke langit itu menjelaskan tentang formula yang Tuhan berikan, formula yang ampuh, formula yang sungguh-sungguh, formula yang luar biasa, saudara, yang mampu menggetarkan hati Bapa di surga, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya bisa memperoleh yang namanya pertolongannya. Maksudnya gimana Pak? Karena Bapak Ibu Saudara, kata mengucap berkat atau mengucap syukur itu adalah kita jujur dengan keterbatasan kita, bos. Banyak orang nggak jujur, sama manusia aja nggak jujur. Rumah lu di mana? Di sono. Padahal rumahnya nggak di sono, nggak punya rumah dia. Kontraktor. Mobil lu di mana? Di sono. Kemudian Bapak Ibu dia turun, dia kan? Dia kan dari tempat yang di mana gitu. Loh kok nggak sini mobilnya? Ya anakku pakai karena mau buru-buru. Setiap ibadah anaknya pakai terus. Padahal nggak punya mobil, jaim lu, jual mahal, betul nggak? Ya apa adanya aja lah. Ya kan, sama manusia saja kita nggak bisa ngakuin dirinya kita dengan keterbatasan kita. Dan Tuhan inginkan, dikata mengucap berkat, ya kan Bapak Ibu Saudara, adalah kita jujur sama Tuhan. Tuhan gua nggak mampu, Tuhan gua nggak bisa. Bukan sekedar nggak, no, minus Tuhan. 5 ketung roti dan 2 ikan itu minus Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Dalam situasi tadi ternyata Yohanes Pembaptis, saudaranya Tuhan Yesus, dipenggal kepalanya, ditaruh di tilam. Dia firman Tuhan sebelumnya saudara dikatakan, Tuhan Yesus ingin mengasingkan diri. Karena apa? Dia berduka, berkabung saudara. Tapi hal yang menarik, ternyata dia punya respon yang benar. Meskipun dia berkabung, dia tahu arti suatu pelayan kepada Bapaknya. Dan kemudian dalam kafenya di bukit saudara, ketika dia khotbah di bukit selama beberapa hari, dan kemudian jemaat yang dengar khotbahnya kelaparan saudara. Dan situasi tadi Tuhan menggerakkan hatinya. Dan kemudian Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara mengucap berkat, Tuhan gue gak punya apa-apa ya. Bapak gue gak punya apa-apa ya. Betul tidak dengan ikan doang. Hanya ini yang ada. Ini orang 5.000 laki-laki belum makan, belum anak-anak dan perempuan. Artinya lebih dari 5.000 orang. Ini gak mungkin bisa ini. Tapi dikatakan aku mengucap berkat, aku mengakui akan keterbatasanku. Untuk apa? Untuk menghormati Tuhan dengan mulutnya kita, sehingga kita percaya Allah yang kita muliakan pasti tolong kita.
Dan pada akhirnya 5 ketum roti dan 2 ikan diberikan kepada 5.000 laki-laki dan perempuan, anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Sisanya 12 makmur. Ternyata pelipat gandaan ada dalam ucapan syukur. Amin saudara. Bisa nggak? Susah. Menyembah Tuhan ketika lagi bergumul. Aduh, kepikiran terus. Perkataan dia Pak menyakitkan hati saya. Katanya saya tidak layak jadi pasangannya Pak. Akhirnya saya dicampakkan seperti ini. Tuhan Yesus. Iya kan? Kayak kita ada harganya gitu. Kayak kesannya tuh kayaknya dia aja memegang kehidupannya kita. Dalam situasi ini kita bisa mengucap berkat, mengucap syukur. Aku terbatas Tuhan, aku akui pada saat ini aku terbatas Tuhan. Dan Tuhan inginkan engkau mempermuliakan Tuhan, tetap berkata yang luar biasa. Aku percaya Tuhan Yesus baik, aku percaya aku yang dikasih Tuhan, aku percaya aku berharga, aku percaya pada saat ini keluarga aku dipulihkan, aku percaya waktu yang tepat Tuhan akan nyatakan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan dalam situasi tadi Bapak Ibu Saudara, tetap kau memuji menyembah Tuhan. Meskipun situasi sulit, masak nasi goreng tetap sambil nyanyi. Ya kan, ku kan bangkit, ya kan, goyang-goyang. Meskipun muncrat sedikit, ya kan. Meskipun ada asin-asin sedikit itu nasi goreng, tapi sedap. Amin. Meskipun lagi ribut sama suami, nyanyinya jangan pulangkan saja aku pada ibuku dan mamaku ya. Tapi pulangin. Atau lumpuhkanlah ingatanku semua tentang dia. Besok-besok pagi-pagi dibangunin, saya bangun, siapa kamu? Udah lumpuh tuh ingatan. Berarti maksud saya di sini, mari kita biasakan untuk mengucap syukur di 2024 supaya pelipat gandaan terjadi dalam hidup kita. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Yang terakhir adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Memecahkan roti dan memberikan kepada murid-murid, kemudian kepada orang banyak. Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Katakan amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sebenarnya butuh didoakan. Dia butuh support, butuh dikuatkan, butuh perhatian dari orang lain. Tapi pada bagian firman Tuhan ini ternyata Bapak Ibu Saudara, ternyata nggak begitu. Tuhan memberikan teladan. Seberat apapun pergumulanmu, tetap punya hati untuk juga memberkati banyak orang. Mungkin kau nggak punya uang, kau bisa senyum kepada orang yang bergumul. Meskipun Bapak Ibu Saudara nggak punya uang, kau bisa mendoakan orang yang bergumul. Meskipun pada saat ini Bapak Ibu Saudara nggak punya modal untuk bisa membantu seseorang, tapi kau bisa punya kata-kata semangat buat dia. Artinya apa di sini saudara? Hati Bapak Ibu Saudara bukan terbatas dengan apa yang engkau butuhkan. Tetapi hati Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan adalah hati yang penuh kasih. Bukan sekedar buat dirimu sendiri, tapi kau juga memperhatikan orang-orang yang lain. Katakan amin. Karena kebahagiaan dan kegembiraannya berbeda Bapak Ibu Saudara. Kegembiraannya menjadi double porsi. Maksudnya gimana Pak? Ketika engkau berdoa dengan pergumulanmu, dan kemudian kau berdoa buat orang-orang yang sedang bergumul, kau berikan kekuatan buat mereka semua. Bukan sekedar kau berbahagia karena doamu dijawab sama Tuhan, tetapi ketika kau berdoa buat orang lain yang bergumul juga, dan kau support mereka saudara, kau juga bisa melihat mereka. Ternyata mereka juga memperoleh yang namanya pertolongan Tuhan. Kau merasakan bersuka cita karena apa? Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kok aku bisa dan mampu memberikan pertolongan buat orang. Situasi Bapak Ibu Saudara kau butuh dan terbatas pada saat ini, kok bisa mampu gitu memberikan pengampunan buat orang yang bersalah kepadamu. Engkau bahagia karena apa? Aku bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Yang kedua, engkau juga bisa Bapak Ibu Saudara membagikan hati meskipun engkau butuh ditolong, tetapi engkau memperhatikan orang lain. Dan ketika orang lain itu merasakan kebahagiaan akan pertolongan Bapak Ibu Saudara, bahagianya double porsi. Bukan kau sendiri yang berbahagia, tapi banyak orang berbahagia melalui kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tetap jadi orang baik.
tetap jadi orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang lain. Berikan kemuliaan buat Allah. Walau kau harus berjalan, Yesus Engkau juru selamat.